Morgan Dana Harrington, seorang mahasiswa berumur 20 tahun di Virginia Polytechnic Institute, hilang secara misterius pada tanggal 17 Oktober 2019. Setelah meninggalkan konser Metallica yang telah lama dinanti, kepergiannya membuat keluarga bingung dan khawatir. Tak ada yang melihatnya lagi setelah kejadian tersebut. Pihak berwenang berusaha keras untuk mengungkapkan petunjuk namun mencari pencari mereka gagal menemukan jejaknya selama hampir 1 tahun. Baru setelah setahun kemudian, mereka menemukan bukti yang implisit kalau mereka memberikan harapan yang baru. Jenazah Morgan Dana Harrington ditemukan. Morgan Harrington adalah seorang mahasiswa menghabiskan waktu di rumah orang tuanya bersama di Fairfax, kota Virginia. Ia sedang mempersiapkan diri untuk bertemu dengan teman-temannya dan menghadiri konser Metallica, salah satu band favoritnya dia yang sudah suka sejak SMA. Morgan tinggal di apartemen dekat kampusnya, namun sering mengunjungi orang tuanya yang tinggal sekitar 45 meter dari apartemennya itu dengan berkendara dari universitas. Ia adalah seorang gadis muda yang penuh energi, sering menikmati berbagai acara sosial. Keluarganya ikut membantu Morgan menyiapkan segala sesuatu untuk konser tersebut, memilih pakaian yang fashionable, membawa atribut yang memang sangat estetik dan lain-lainnya. Namun dia tetap stylish di berbagai acara. Pakaian yang dipilih Morgan untuk konser itu terdiri dari kaos hitam dengan logo band Metallica yang jelas, rok mini cantik dan celana ketat, sepatu boot hitam yang serasi. Dia menambahkan aksesoris keluarga dan tas hitam, tampak sangat memukau pada malam itu. Bapaknya Morgan yang telah menghadiahkan tiket konser untuknya sangat mendukung kegembiraannya itu. Tiket konser tersebut sudah lama dia nanti, dan begitu tiket tersedia, ia segera memesan. Setelah membeli tiket tersebut digantung di lemari es selama beberapa bulan hingga hari konser itu tiba. Hubungan Morgan dengan orang tuanya, Dan dan Jill Harrington, sudah sangat dekat. Mereka melihat putri mereka berkembang menjadi seorang dewasa yang mandiri dan merasa bangga dengan pencapaiannya. Morgan dikenal sebagai seorang gadis yang ceria, berambut pirang dengan mata biru yang menarik perhatian. Sebagai mahasiswa tahun ketiga, dia bercita-cita menjadi seorang guru. Meskipun memiliki kemandirian yang kuat, Morgan menghadapi beberapa tantangan keuangan pada masa itu dan bergantung pada dukungan bapaknya. Lalu pada 17 Oktober, setelah menghadiri konser Metallica, Morgan seharusnya kembali ke rumah orang tuanya di Fairfax untuk menghabiskan waktu bersama ayah orang tuanya yang berencana mengajarnya tentang literasi keuangan. Namun pada sore hari itu, sekitar pukul 2:30 sore, Morgan menelpon ayahnya untuk memberitahu kalau dia bersama teman-temannya dan mereka berencana pergi ke Universitas James Madison. Lalu pada pukul 7 malam, arena konser John Paul Jones sudah penuh. Band pembuka sudah tampil, dan sekitar pukul 8:15 malam, Morgan memberitahu teman-temannya kalau ia sedang menuju kamar mandi. Namun setelah 30 menit berlalu, teman-temannya mulai khawatir karena ia tidak pernah kembali. Temannya bernama Sarah menelpon Morgan untuk menanyakan keberadaannya. Morgan mengatakan kalau ia telah meninggalkan area stadion karena kehilangan tiket dan menyatakan kalau dia ingin pulang. Percakapan tersebut menjadi percakapan terakhir antara Sarah dan Morgan sebelum Morgan menghilang. Lalu pada besok harinya, pada tanggal 18 Oktober, dan Harrington menantikan kedatangan putrinya di rumahnya. Namun Morgan tidak pernah kembali. Lalu sekitar pukul jam 11 pagi, pihak kepolisian dihubungi oleh keluarga Dan memberitahukan kalau tas milik Morgan Harrington yang berisi identitasnya telah ditemukan. Pada awalnya, Dan mengira putrinya hanya kehilangan tas tersebut saat masuk ke mobil dan dia mungkin merasa kesal. Namun ibunya merasakan firasat buruk dan segera merasa ada sesuatu yang gak beres. Keluarganya mulai berusaha menghubungi Morgan. Berulang kali dihubungi namun tidak ada tanggapan sama sekali. Mereka kemudian mencoba menghubungi teman-temannya, dan salah satu seorang temannya mengatakan kalau mereka belum melihat Morgan sejak ia meninggalkan stadion. Setelah mendengar itu, keluarga Harrington segera melaporkan kejadian ini kepada aparat kepolisian. Polisi segera merespon dengan serius dan memulai percakapan pencarian di sekitar stadion. Di area parkir yang ramai, mereka menemukan barang bukti tambahan, termasuk ponsel Morgan yang sudah kehabisan baterai. Penemuan ini menguatkan kekhawatiran kalau kemungkinan sesuatu yang buruk terjadi pada Morgan. Lalu pada tanggal 18 Oktober, ketegangan semakin meningkat di pihak keluarga. Sementara itu, pihak penyelidik setelah berbicara dengan keluarga dan teman-teman Morgan, mulai melacak jejak langkah Morgan pada malam itu. Lalu sekitar pukul 8 malam, Morgan pergi ke kamar mandi dan meninggalkan kunci mobilnya.
tanpa ada pertemuan yang sudah direncanakan setelah konsernya berakhir. Lalu pada pukul 8.48 malam, temannya menelpon dan Morgan menjelaskan bahwa dia tidak bisa kembali ke stadion. Jadi teman-temannya harus pergi tanpa dirinya. Sementara Morgan berencana mencari jalan pulang. Di lokasi yang dilengkapi dengan banyak kamera pengintai seperti John Paul Jones area, penyelidik langsung meninjau rekaman video satu persatu. Namun tidak ada rekaman yang menunjukkan keberadaan Morgan. Selama 2 hari pertama, penyelidikan mewawancari sekitar 100 saksi dan mengarah berbagai sumber daya, termasuk anjing pelacak dan helikopter untuk menyisir seluruh area. Namun meskipun beragam upaya dilakukan, tidak ditemukan petunjuk baru selain tas dan ponsel yang ditemukan sebelumnya. Morgan masih hilang setelah 4 hari. Namun orang tua Morgan, baik itu bapaknya Dan dan Jill, tetap tidak kehilangan harapan. Banyak orang yang mendukung keluarga Harrington, dan dalam 2 hari, hadiah sebesar $100,000 berhasil dikumpulkan untuk informasi yang berkaitan dengan hilangnya Morgan. Vokalis band Metallica pun juga turut tangan, seperti James Hetfield, bahkan menghubungi keluarga Harrington untuk menyampaikan rasa prihatin dan menawarkan hadiah tambahan sebesar $50,000. Band itu juga meminta para penggemar mereka untuk membantu memberikan rekaman konser yang mungkin berguna dalam penyelidikan. Lalu dukungan masyarakat akhirnya membawa hasil, dan penyelidikan mereka menerima beberapa rekaman kabur menunjuk Morgan di luar stadion. Seiring berjalannya waktu, saksi-saksi mengatakan kalau Morgan berperilaku tidak biasa di luar stadion. Teman-temannya mengatakan kalau dia sempat minum, tetapi mereka merasa Morgan tidak mabuk. Beberapa saksi juga melihat ada memar di bawah dagu Morgan dan menunjukkan kalau dia mungkin terjatuh. Beberapa orang yang berada di sekitar stadion juga menawarkan bantuan, termasuk memberikan tiket, namun Morgan menolaknya. Setelah meninjau semua kesaksian tersebut, pihak kepolisian memperoleh gambaran lebih jelas tentang apa yang terjadi pada Morgan. Mereka menemukan bahwa sekitar pukul 9:30 malam, di jembatan Copen Road, Morgan terlihat mencoba menumpang mobil yang lewat. Tindakan tersebut tidak biasa dilakukan oleh polisi karena Morgan biasanya tidak melakukan hal seperti itu. Meski ada yang beranggapan kalau Morgan mungkin terpaksa melakukan hal tersebut, tidak ada petunjuk baru yang ditemukan di jembatan itu. Polisi kemudian melanjutkan pencarian di area kampus Universitas Virginia dengan memeriksa berbagai terowongan, tempat pembuangan sampah, dan berbagai lokasi yang mungkin menjadi tempat dia bersembunyi. Keputusan tersebut membuat keluarga Harrington kecewa. Namun mereka tetap bertekad agar hilangnya Morgan tidak terlupakan dan terus membagikan cerita di media, berharap agar perhatian publik bisa mendorong polisi untuk melanjutkan pencarian. Lalu pada saat yang sama, keluarga menyadari kalau media juga turut berperan dalam memajukan kasus itu. Sehari setelah Morgan hilang, surat kabar The Hawk memulai investigasi mereka sendiri. Seorang wartawan bernama Stuart Courtney yang fokus pada kejahatan terhadap perempuan sangat tertarik pada kasus ini dan melanjutkan penyelidikan pribadi. Selama pencariannya, seorang perempuan bernama Norman Person datang dengan informasi penting bahwa dia melihat Morgan pada malam hilangnya itu. Namun informasi tidak pernah sampai ke tangan kepolisian. Lalu pada suatu pagi, seorang pria sedang mengantarkan surat kabar ke kampus Universitas Virginia. Saat melewati bagian barat sebuah gedung, ia melihat seorang wanita muda dengan rambut pirang yang berjalan bersama 3 pria. Ia dengan jelas pakaian yang dikenakan wanita tersebut jaket hitam, rok mini hitam tanpa kaos kaki, dan sepatu boot hitam. Keesokan harinya, pendeta yang sedang melihat foto Morgan Harrington di halaman depan surat kabar menyadari kalau ia telah melihat wanita itu dekat kampus. Dia segera menelpon hotline dan memberi semua rincian yang ia ingat. Namun polisi tidak memberikan perhatian serius terhadap pernyataan itu. Mereka mengakui telah meninjau rekaman dari sekitar area kampus. Namun mereka tidak menemukan bukti yang relevan menilai informasi dari Nyonya Person sebagai kurang membantu. Lalu pada tanggal 11 November 2009, sekitar pukul 3 sore, polisi menemukan laporan kalau sebuah kaos oblong yang mirip dikenakan oleh Morgan ditemukan sekitar 3 km dari stadion John Paul Jones. Para penyelidik merasa bahwa benda tersebut tidak mungkin sudah ada di sana selama pencarian sebelumnya. Tetapi di lokasi tersebut ditemukan rambut manusia. Kaos tersebut kemudian dikirim untuk dianalisis dan setelah dilakukan uji DNA, terungkap kalau bahwa rambut itu memang milik Morgan Harrington. Meski ini merupakan perkembangan menjanjikan, penyelidik kembali menemukan jalan buntu. Lalu dilanjut pada pagi hari tanggal 26 Januari 2010,
sekitar 16 km dari stadion, seorang petani bernama David Bass yang sedang memeriksa pagar ladang yang menemukan apa yang awalnya dia kira adalah kerangka rusa. Setelah memeriksa lebih dekat, ia menyadari kalau itu adalah mayat yang menggunakan pakaian dan aksesoris. Penyidik segera datang ke lokasi dan melakukan identifikasi. 2 hari kemudian, hasil analisis DNA memastikan kalau tubuh yang ditemukan adalah milik Morgan. Penemuan itu sangat penting, karena lokasi mayat ditemukan di area pertanian yang terpencil, susah dijangkau, dan menunjukkan bahwa perilaku mungkin sangat mengenal tempat itu. Pencarian di daerah tersebut dilakukan dengan hati-hati, namun tidak ada petunjuk lain yang ditemukan. Setelah memperoleh informasi yang baru, polisi kembali membuka penyelidikan pada Juli 2010. Namun berdasarkan dari banyak informasi basis data dan DNA, polisi dapat menghubungi kasus hilangnya Morgan dengan kasus penculikan Fairfax County yang terjadi pada tahun 2005. Dalam kasus tersebut, wanita muda berhasil selamat setelah diserang oleh seorang pria kemudian meninggalkan bukti DNA. Tersangka dalam kasus ini tidak diketahui bertahun-tahun hingga akhirnya pada tahun 2014 kasus lain terungkap. Seorang mahasiswi Universitas Virginia juga bernama Hannah Graham juga hilang pada tahun 2014. Setelah terlihat oleh seorang pria bernama Jason Matthew, setelah penyelidikan DNA ditemukan di tubuh Hannah, cocok dengan DNA yang ditemukan dalam kasus Morgan, mengatakan kalau bahwa pelaku yang sama terlibat dalam ketiga insiden itu. Lalu pada tanggal 18 Oktober 2014, jenazah Hannah ditemukan hanya sekitar 8 km dari Morgan ditemukan. Lalu dilanjut lagi pada bulan Maret 2016, setelah Jenny Matthew mengaku bersalah atas ketiga kasus itu, ia dijatuhi hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat untuk setiap kejahatan yang dilakukan, baik itu keluarga Morgan meskipun kehilangannya mendalam, terus mengenang putrinya mereka dengan cara yang positif. Mereka menginisiasikan beasiswa kedokteran di Virginia Tech atas nama Morgan dan mendirikan monumen untuk mengenang yang di dekat sebuah gereja di Roanoke, Virginia. Walau cuacanya buruk, lebih dari 500 orang hadir untuk memberikan penghormatan kepada Morgan waktu itu.